Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan bab 6 yaitu 6.3 proses Gram-Schmidt. Jadi ini adalah proses untuk mendapatkan himpunan vektor yang ortonormal ya. Apa itu vektor yang ortonormal? Jadi pertama kita definisikan terlebih dahulu himpunan ortogonal dan ortonormal. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang dua vektor yang ortogonal ya. Dua vektor dikatakan ortogonal jika hasil kali dalamnya bernilai 0. Nah, sekarang ditambah dengan himpunan ya, himpunan ortogonal. Jadi misalkan kita punya himpunan dua vektor atau lebih pada sebuah ruang hasil kali dalam real. Himpunan ini kita katakan himpunan yang ortogonal jika setiap pasangan vektor berbeda di himpunan tersebut adalah ortogonal. Jadi sebuah himpunan vektor ya pada ruang hasil kali dalam dikatakan ortogonal jika kita ambil dua vektor berbeda. Setiap diambil dua vektor berbeda, misalkan U dan V, dua vektor ini selalu ortogonal. Jadi setiap pasangan ya, setiap pasangan dari vektor yang ada di himpunan tersebut selalu ortogonal, artinya hasil kali dalamnya bernilai 0. Lalu himpunan ortogonal ya, misalkan kita sudah punya himpunan ortogonal. Jadi maksudnya di sini adalah isinya adalah vektor-vektor yang ortogonal ya. Himpunan jadi sebuah himpunan ortogonal disebut ortonormal. Sebuah himpunan ortogonal yang vektor-vektornya yang setiap ya, harus untuk semuanya, yang setiap vektor di himpunan tersebut mempunyai panjang 1 atau mempunyai norm 1 ya, mempunyai panjang atau norm 1 disebut ortonormal. Jadi bisa kita katakan himpunan ortonormal itu adalah himpunan vektor-vektor ortogonal. Vektor-vektor di dalamnya saling ya ortogonal, tetapi dia harus punya panjangnya 1. Kita akan lihat ke contoh himpunan yang ortogonal di R3. Misalkan kita punya R3 dengan hasil kali dalam Euclid. Jadi yang biasa ya, yang standar, yang hasil kali dalam titik, hasil kali titik gitu. Kita misalkan mengambil vektor-vektornya V1 0 1 0, V2 1 0 1, lalu V3 1 0 min 1. Nah, ini tinggal dicek. Misalkan kita himpun ya V1, V2, V3 ini elemen dari R3 dengan hasil kali dalam Euclid yang berlaku di sini. Lalu kita himpun S-nya sebagai V1, V2, dan V3. Pertanyaannya, apakah S3 ini himpunan yang ortogonal? Ya, apakah himpunan S ini, himpunan S ya, adalah ortogonal? Maka kita harus mencek hasil kali dalam dari setiap pasangan ya. Jadi V1, V2 dicari hasil kali dalamnya. V1 dan V3 gitu ya. Di sini karena hasil kali dalam Euclid bersifat komutatif ya. Karena V1 V2 dengan V2 V1 akan sama hasilnya. Jadi kita cukup sekali saja V1 V2. Jadi kita kalikan ya. Sama dengan hasil kali titik V1 titik V2. Jadi 0 kali 1 1 kali 0 0 kali 1 ya. Jadi kita kalikan. Ya, ini udah jelas hasilnya 0 ya, nggak perlu diuraikan lagi. V1 dengan V3 juga kalau kita kalikan kali titik
itu juga menghasilkan nilai 0. Kemudian V2 dan V3 juga nilainya 0. Jadi kalau dicek setiap pasangan ya, karena ada 3 buah vektor di sini. Ada 3 kemungkinan ya hasil kali dalamnya. Jadi jawabannya iya. Apakah dia ortogonal? Iya, karena semua kemungkinannya itu V1, V2 hasil kali dalamnya, V1, V3, V2, V3 semuanya bernilai 0. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah ini S-nya adalah ortonormal? Nah, berarti kita cek apakah vektor-vektor ini panjangnya 1. Di sini V1 udah jelas panjangnya 1 ya. Tapi V2 enggak. Yang panjangnya 2 ya. Karena kalau dicari panjang dari V2 sesuai dengan definisinya, akar dari hasil kali dalam V2 dengan dirinya sendiri. Ini juga panjangnya 2. Jadi S ini bukan himpunan yang ortonormal. Nah, kita ingat lagi bagaimana mencari vektor yang panjangnya 1 ya. Misalkan kita punya V adalah sembarang vektor yang misal V vektor tak 0 ya, vektor tak 0. Kalau misalkan kita peroleh ini vektor tak 0 di sebuah ruang hasil kali dalam ya, hasil kali dalam. Kita peroleh misalkan vektor U, kita bisa membentuk vektor U yang panjangnya 1 gitu. Kalau vektor V ini kan karena vektor sembarang, panjangnya belum tentu 1. Lalu kita ingin mencari vektor yang panjangnya 1 atau vektor unit. Nah, yaitu diperoleh U dengan membagi V dengan panjangnya gitu ya. Ini sudah V dibagi panjang V. Ini akan memberikan kita bisa, kalau sebelumnya kita menyebutnya ini adalah vektor yang searah dengan panjangnya 1 ya. Maka U ini adalah vektor unit ya. Artinya dia vektor yang panjangnya 1. Karena apa? Bisa kita buktikan ya, norm 1. Karena kita bisa cari ya panjang dari U. Ini kita harus gunakan definisi yang biasa. Panjang dari U berarti panjang dari V dibagi panjang dari V dibagi panjang V gitu ya. Nah, atau kita bisa menulisnya 1 per panjang V dikali vektor V begitu ya. Nah, ini 1 per panjang V ini kita anggap sebagai sebuah skalar, dan dia karena skalar sifat dari norm ya, kita ingat lagi si skalar ini boleh dikeluarkan gitu. Harusnya pakai tanda mutlak skalarnya, tetapi karena panjang V sudah pasti positif jadi tidak perlu mutlak lagi. Oke, jadi ini kita keluarkan, berarti yang tersisa di sini adalah panjang V. Ya, tinggal yang ini. Sehingga 1 per panjang V dikali 1 panjang V jadi nilainya 1. Jadi ini jelas si U ini adalah yaitu yang diperoleh dengan cara apa? Membagi vektor dengan panjangnya gitu. Nah, ini akan menghasilkan vektor unit. Ini mendapatkan vektor U ini disebut, jadi proses mengali ya. Kalau membagi ya, kalau mengali ya sama dengan mengali 1 per panjangnya ya. Kita katakan proses mengali, karena ada istilah dalam vektor itu mengali ya, mengali dengan skalar.
mengali vektor V dengan kebalikan dari normnya. Kebalikan itu 1/, itu ya, kebalikan normnya atau panjangnya disebut dengan normalisasi V. Jadi menormalkan V ya, menormalkan itu membuat panjangnya menjadi 1. Normalisasi V. Jadi membagi atau ya, mengali dengan panjang V ya, si vektor V-nya dikali dengan 1 per panjang V, atau ini disebut dengan proses normalisasi vektor V. Jadi membuat vektor yang panjangnya menjadi 1. Nah, ini gunanya normalisasi ini kita akan gunakan ya. Kalau kita punya himpunan seperti tadi, himpunan S, himpunan ini sudah ortogonal tetapi belum ortonormal ya, karena ada vektor V2 dan V3 yang panjangnya belum 1, sementara V1 panjangnya sudah 1. Nah, jadi kita bisa menormalisasi vektor V2 dan vektor V3 gitu ya. Contohnya oke, kita akan jadikan ini contoh ya. Kita tadi punya V1 yaitu 010, V2-nya adalah 101, V3 kita adalah 10-1. Ingat lagi, ini adalah elemen dari R3 dengan hasil kali dalam Euclid ya. Jadi tergantung hasil kali dalamnya nanti, karena pendefinisian normnya sesuai dengan hasil kali dalamnya, itu akar dari misalkan kalau norm dari V1 berarti akar dari kita langsung saja ya. Sini cari panjang V1 sesuai dengan definisi akar dari hasil kali dalam V1 dengan V1. Tapi karena kita tahu bahwa hasil kali dalam untuk Euclid itu seperti hasil kali titik, akar dari ya kita kalikan V1 dengan dirinya sendiri gitu, 0. Jadi seperti dikuadratkan, 0 kuadrat 1 kuadrat 0 kuadrat ya, seperti panjang yang biasa kita belajar di vektor gitu. Nah, jadi ini panjangnya 1. Sementara panjang dari V2 udah jelas ya, akar dari 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 1 kuadrat, jadi akar 2. Begitu juga, oh ya, sebelumnya Ibu bilang panjangnya 2 ya di tadi atau sebelumnya. Jadi panjang vektor V2 nya bukan 2 ya panjangnya, tapi akar 2 ya, ini terlupa. V3 juga sama, 1 kuadrat 0 kuadrat min 1 kuadrat, jelas ini panjangnya akar dari 2. Oke, jadi panjangnya belum 1. Sekarang kita normalisasi ya vektor, kita anggap saja kalau U1 kita lakukan normalisasi, diperoleh U1 yaitu V1 dibagi panjang V1. Nah, karena panjang V1 adalah 1, jadi ya akan menghasilkan tetap 0, 1, 0 ya, seperti panjang vektor V1. Lalu U2, V2 dibagi panjang V2 ya, V2 nya kan 101 ya, 101 kita bagi dengan akar 2, jadi seperti mengali 1 per akar 2 dikali masing-masing ini ya, jadi 1 per akar 2, 0 per akar 2 ya 0, 1 per akar 2. Nah, ini boleh ditulis seperti ini atau dirasionalkan juga boleh ya, setengah akar 2 ini. Kemudian U3 juga sama, U3 dengan menormalisasi V3, jadi V3 dibagi panjang V3.
Oke, V3 nya adalah 10 min 1 ya, 10 min 1. Nah, ini kita bagi dengan akar 2, jadi sama 1/2, 0 min 1/2. Nah, ini bisa kita cek cari panjang, ini udah pasti panjangnya akan U1 ya, U1, U2, U3. Oke, jadi kita himpun sekarang S yaitu U1, U2, dan U3. Nah, vektor U1, U2, U3 ini bisa dicek ya, hasil dari normalisasi dari vektor V1, V2, V3. Ini adalah ortonormal. Ortonormal. Ya, tetap harus dicek misalkan sekali dalam U1 dengan U2 gitu akan sama dengan sekali dalam U2, U3 juga U1, U3 ya. Ini semuanya bernilai 0 dan panjangnya udah 1. Jadi makanya himpunan vektor ini adalah ortonormal. Jadi ini dicoba ya, dikalikan, maksudnya dicek. Jadi seperti kalau U1, U2 ya kita kalikan. Nah, vektornya berarti antara ini. Karena hasil dalamnya adalah Euclid, jadi kalian 0 dikali 1/2, 0 ya, 1 dikali 0, 0. Jadi ini udah 0, pengalinya semuanya 0 ya. Jadi udah jelas 0 antara U1, U2. Kemudian begitu juga U1 dengan U3 ya. Ketika dipasang-pasangkan maka hasilkan 0. Nah, mungkin antara U2, U3 1/2 dikali 1/2 jadi setengah. 0 kali 0, 0 ya. Lalu 1/2 dengan min 1/2 min setengah. Jadi setengah min setengah jadi 0 juga. Ini sangat mudah untuk dicek bahwa semuanya hasil kali dalamnya adalah 0. Jadi himpunan S yang baru yaitu U1, U2, U3 adalah himpunan yang ortonormal. Karena setiap pasangan vektornya ortogonal dan masing-masing vektornya, setiap vektornya panjangnya 1. Oke, ini kita punya sebuah teorema yang mungkin membantu ya untuk mengetahui vektor ortogonal. Ini 6.3.1 ya. Jika S adalah himpunan V1, V2 sampai Vn, jika S ini adalah himpunan yang ortogonal adalah himpunan vektor-vektor ortogonal ya. Ortogonal dari vektor-vektor tak nol. Jadi V1 sampai Vn ya, ini tidak ada yang vektor 0. V1 sampai Vn-nya bukan vektor 0. Jadi ini adalah himpunan vektor-vektor ortogonal yang tak 0 di ruang hasil kali dalam, maka S bebas linier. Oke, masih ingat ya bebas linier? Bagaimana membuktikan himpunan yang bebas linier? Jadi kombinasi linier sama dengan 0 itu hanya dipenuhi oleh konstan koefisiennya hanya 0 ya. Jadi bebas linier ini kalau kita punya K1 kali V1 tambah K2 kali V2 sampai Kn kali Vn sama dengan 0 itu mengakibatkan K1, K2 sampai Kn-nya haruslah 0 ya, tidak ada koefisien lain, nilai K yang lain gitu. Ini gitu masih ingat ya, bebas linier. Jadi ini hanya satu arah ya, tidak jika dan hanya jika. Jadi kalau kita punya himpunan yang bebas linier, apakah vektor-vektor yang bebas linier itu selalu ortogonal? Ini belum tentu, jadi nggak bisa dibalik ya. Bukan kalau pernyataan jika dan hanya jika berarti bolak-balik. Jadi sini
Jika vektor-vektor yang ortogonal ini adalah vektor-vektor yang tak nol, maka jelas si S ini akan bebas linier. Tapi kalau kita punya himpunan yang bebas linier, yang mungkin kita bisa ambil dari materi sebelumnya ya, himpunan vektor yang bebas linier itu belum tentu vektornya adalah himpunan yang ortogonal. Baik. Nah, sekarang kembali ke materi kita tentang ruang vektor itu kan punya basis ya, ruang vektor itu punya basis. Nah, sebelumnya misalkan kita punya ruang vektor V, lalu kita mencari basis dari ruang vektor tersebut. Cuman basisnya itu himpunan basis dari ruang vektor sembarang ya. Kan kita punya ruang vektor V. Biasanya kan kita ada punya basis standar, ada basis yang tidak standar ya. Yang penting definisi dari basis ruang vektor adalah himpunan yang bebas linier dan juga merentang atau membangun ruang vektor tersebut. Nah, sekarang kita ingin basisnya ini adalah himpunan yang ortonormal dan juga basis yang ortogonal ya. Ortogonal berarti, jadi masalah di sini basis dari ruang vektor tuh yang kita inginkan adalah yang ortogonal dan yang ortonormal. Oke. Jadi ruang vektornya pun di sini adalah ruang hasil kali dalam ya. Yang kita mau adalah ruang hasil kali dalam, artinya ruang vektor yang dilengkapi dengan hasil kali dalam. Jadi kita definisikan apa yang dimaksud dengan basis ortonormal. Basis ortonormal adalah basis dari ruang vektor ya, ruang hasil kali dalam. Ruang hasil kali dalam. Jadi ruang vektor juga ini. Ruang hasil kali dalam yang terdiri dari vektor-vektor yang ortonormal. Basis dari ruang hasil kali dalam yang himpunan basisnya itu bersifat ortonormal ya, yang vektor-vektornya ortonormal. Jadi vektor-vektor basisnya adalah vektor-vektor yang panjangnya 1 dan saling ortogonal ya.